Nah, coba bos ajarin dulu dong. Ajarin dulu dong. Lanjut Pak ya. Gimana caranya cair 10 miliar berdua bos? Paksain. Yang pertama yang tadi itu. Jadi yang pertama kita harus legowo, terima ketetapan dan takdir Allah. Sehingga apa? Jangan kalah sama setan, sama iblis tadi. Karena kita legowo, hajat kita pasti mudah Allah kabulkan. Karena apa? Kita legowo. Seperti Bapak punya perusahaan, sebagai pemimpin perusahaan itu bikin aturan, sementara ada satu karyawan yang tidak menerima aturan yang Bapak bikin. Kira-kira diapain? Ya sudah, cari aja tempat kerja yang lain. Bener enggak? Iya, maka Allah juga begitu. Barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak menerima ketetapan yang aku berikan, kata Allah, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Ancamannya seperti itu kalau kita tidak menerima ketetapan dan takdir Allah. Sehingga kita sudah tadi itu jalani, syukuri, nikmati. Yang kedua Bapak harus benar-benar menghilangkan apa yang dirangkum Pak Haji dalam sifat 18 itu. Jangankan 18, 10 enggak boleh. Jangan ke 10, 5 enggak boleh. 1 pun dilarang. Karena apa? Karena itu penyakit hati. Kalau ada satu sifat yang ada di dalam kita penyakit, dia mengembang, virusnya berkembang biak, merusak semuanya. Seperti kata Nabi dalam hadisnya, ingat. Berarti penting hadis ini, diawali dengan kata ingat. Bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus semuanya. Tetapi apabila dia busuk, satu saja sifat ada di dalam hati kita, maka rusak semua jasad itu. Artinya perbuatannya jadi tidak baik. Apa itu kata Nabi? Dia adalah hati. Itu hadisnya. Ayatnya tambah lebih mantap lagi tentang jiwa. Di surat As-Sams, nanti dibuka, diingat-ingat, dipraktekin. Nah itu mungkin nanti bisa jadi oleh-oleh kepada istrinya juga. Surat As-Sams yang dimulai dari wasamsi waduhaha, ditemukan ayat yang bunyinya wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Demi jiwa. Allah bersumpah tentang jiwa, berarti penting banget jiwa kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan jiwa itu dengan sesempurna mungkin. Kata Allah, demi jiwa dan penyempurnaannya. Artinya apa? Kita ini diciptakan, jiwa kita itu maunya Allah sempurna, tidak ada cacat. Supaya apa? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Pasti, sungguh-sungguh pasti, niscaya kamu akan beruntung. Kamu akan bahagia, kamu akan sejahtera, kamu akan kaya raya. Kalau kamu, apa kata Allah tadi terakhirnya? Zakkaha. Apa? Membersihkan, mensucikan. Apa yang disucikan? Mensucikannya apa? Hati, jiwa kita. Harus kita apa kata Allah? Harus dibersihkan, harus dijaga kemurniannya, harus dijaga kebersihannya. Kalau itu jaminannya Allah apa tadi katanya Allah? Di awal ayat, qad aflaha man zakkaha, kamu pasti akan beruntung. Qad, pasti, sungguh, niscaya.
aflaha. Kamu akan beruntung, bahagia, sejahtera, kaya raya pasti. Dengan syarat bersih hatinya, suci jiwanya. Tetapi sebaliknya Allah pasti murka. Kenapa, Pak? Ayat berikutnya, wa qad khaba man dassaha. Pasti, sungguh, niscaya kamu akan rugi, kamu akan buntung, kamu akan sengsara, kamu akan menderita. Karena apa? Dassaha. Karena kamu mengotorinya. Jadi maunya Allah harus bersih agar kita beruntung. Ucapan kita dikabulkan oleh Allah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apa sih hubungannya antara hati bersih dan hajat? Jadi seperti halnya Bapak kalau hatinya bersih, ditanam di dalam jiwanya itu menjadi taman hati yang indah, semerbak mewangi, isinya kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, gembira, kesenangan, ceria. Maka seperti halnya Bapak menanam bunga-bunga di sekitar rumah kita menjadi sebuah taman bunga yang indah. Kita menikmati keindahannya, orang lain pun melihatnya juga senang. Seperti halnya kita dilihat orang yang baik. Maka kalau bunga-bunga tadi berbunga, merekah, semerbak, mewangi, kita ingin menikmati kupu-kupu tidak harus mengejar, tidak harus dilari, kita lari, jatuh, bangun, luka, bondas. bahasa Jawanya bondas. bondas kabeh, lecet semua, capek, butuh waktu panjang, kupunya kepegang juga rusak. Tapi kalau taman bunganya, hatinya tadi jadi taman yang indah, dikejar nggak kupunya? Kemana kupunya? Datang sendiri kupu-kupunya. Karena banyak bunga, tertarik. Sehingga termasuk diri kita sama seperti itu. Ilmu Pak Haji yang disampaikan bahwa rezeki mengejar kita, itu dasar utamanya di situ, Pak. Dari lubuk hati yang paling dalam ini harus bersih. Tidak terbersit sedikit pun sifat-sifat yang 18 itu. Maka yang datang orang baik, kasih modal, kasih proyek, dikasih pesenan, ada aja pintu rezeki yang Allah datangkan dengan hati kita yang bersih tadi. Ada nggak hubungannya? Ada di situ. Caranya agar kita mengendap dari gejolak jiwa yang kemerungsung, yang gundah tadi, caranya dengan yang pertama tadi, ucap selalu syukur, alhamdulillah mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tidak ada kata lain. Apapun yang terjadi, ucapannya adalah selalu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ucap syukur. Yang kedua, Bapak sholat taubat 18 salam maghrib sampai dengan isya untuk apa? Membersihkan sifat 18 itu. Diniatkan untuk melunturkan sifat-sifat itu. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. Sapu bersih 18-nya. 2 rakaat sampai 18 kali salam. Waktunya maghrib sampai dengan isya. Fadilahnya luar biasa, Bapak punya amalan yang senilai ibadah selama 12 tahun. Dan diampuni dosanya antara 50 sampai 80 tahun.
fadilahnya sholat sunat. Habis maghrib sampai dengan isya. Sunahnya 6 saja sunahnya, tapi memantapkan kita biar bersih sekalian, 18-nya kita bersihkan sekalian. Berarti 3 kali lipatnya. 6 kali 3 berarti 18. Ada sifat yang dominan banget di jiwa Bapak, ada 5 sajalah misalkan contoh. Maka itu sholat tobatnya ditambah. Di luar 18 tadi Bapak sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Ambil yang paling dominan. Misalnya apa? Mikir, komen, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel, contoh. Berarti mikir, komen, ngeluh, mikir 10, komen 10, ngeluh 10, jengkel 10, kepancing jengkel 10. Waktunya kapan? Bebas. Bisa Bapak borong habis isya sampai mau tidur, sehingga tidurnya nyenyak ya. Habis sholat 50 salam, habis isya pasti langsung nggak mikir kemana-mana, tidur jam 12 bisa bangun. Atau Bapak cicil di siang hari kalau waktunya longgar nggak ada aktivitas, cicil berbarengan dengan sholat fardu boleh. Berarti totalnya 68. Contohnya ada Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Bapak buka di YouTube, dilihat testimoni beliau, sholat sunat 57 salam, hajat terkabul 21 miliar. Contohnya Bapak bisa buka-buka, menambah motivasi. Maka Pak Haji ngajari kita 68. Dasarnya apa? Itu 68-nya, 18-nya itu dari sifat itu kita bersihkan. Habis maghrib sampai dengan isya, sunahnya 6, kita kalikan 3 jadi 18, pas saja. Yang 5 dari sifat yang dominan di dalam diri kita 10 kali masing-masing. Apa hubungannya dengan hajat terkabul sholat tobat? Bapak buka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Sholat tobat artinya membersihkan diri dari dosa-dosa, membersihkan diri dari kesalahan. Berarti namanya mohon ampun. Kata Allah di surat Nuh itu, mohon ampunlah kepada Rob kalian. Apa balasannya, apa bonusnya kalau kita mohon ampun, kita bersihkan hati kita? Bonusnya adalah wayumtitkum bi amwal. Di ayat yang ke-12 ada 5 bonusnya. Kita sampaikan satu aja, nanti Bapak baca sendiri. Wayumtitkum bi amwal, maka pasti niscaya akan aku lipat gandakan harta kalian. Maka bahasa sederhana motivasi yang disampaikan Pak Haji biasanya, datang kepadaku mohon ampun, pasti akan aku lipat gandakan hartamu. Akan aku kabulkan hajatmu, melipat gandakan hartamu. Itu di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Bapak baca nanti. Terakhir yang ketiga, ini ibadah dasar RDAY, ilmu RDAY yang harus kita paksakan, karena ini maksa, hajat kita maksa, maka ibadah kita harus maksa. Hajat kita ekstrim, maka ibadah kita harus ekstrim. Apa itu? Bangun jam 12, jam 00, senyum, mandi pagi, sholat tahajud, witir, pendek saja, baca Quran yang lebih banyak. Baca Qurannya yang lebih banyak. Apa dasarnya?
Bapak buka nanti di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Yang dipanggil orang yang tidur, nggak boleh tidur. Artinya kalau kita arti bebas itu di tengah malam jangan tidur, bangun. Arti bebas begitu ya, kira-kira begitu. Bangun, jangan tidur. Baik itu kita sedang tidur maupun sedang tidak tidur, artinya jam itu kita jangan tidur. Bangun. Ayat keduanya tadi kan qumil laila illa qalila. Bangun. Jadi kalau yang sedang tidak tidur ya tidak usah tidur dan tetap bangun untuk sholat. Kapan bangunnya kata Allah? Di ayat yang ketiganya. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu separuh, setengah. Setengahnya apa? Setengahnya malam. Jam berapa, Pak? Jam 00. Kalau setengahnya siang, jam 12. Waktu zuhur kurang dari jam 12, kadang juga lebih dari jam 12. Ayatnya juga begitu, Pak. Tadi itu kan nisfahu tadi kan qumil laila illa qalila. Nisfahu awing kusminhu. Nisfahu setengah atau kurang sedikit dari kurang sedikit. Terus disuruh apa lagi? Ayat berikutnya itu. Auzid alaihi atau lebih. Jadi jam 12 kurang sedikit atau lebih sedikit. Terus disuruh apa? Lanjutannya tadi bangun, sholat. Lanjutannya warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi kita mulai baca Quran diusahakan jam 1 sudah mulai, sehingga waktunya cukup banyak. Mandi cepet-cepet, sholat 4 boleh, witir 3, selesai, langsung segera baca Quran. Jam 1, hitungan kita 1, 2, 3, 4, 5 4 jam. 1 udah mulai baca. Mulai Quran, baca. Iya, itu harusnya tercapai sampai setengah 6 lah terbit matahari. 1 juz itu 1 jam. 1 juz 1 jam. Ajalin dulu. Kalau 1 juz 1 jam berarti bacanya masih alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. 1 jam. 1 jam 1 juz itu berarti 1 juz kan 9 lembar. Ya. 9 lembar. Kalau 1 halaman itu Kalau kalau 1 satu- lembar 2 halaman itu 10 menit. 10 menit. Iya. Ya, berarti Jadi 1 halaman 5 menit dia. 1 halaman 5 menit. Iya. 5 menit dibagi 5 berarti hampir 1 menit apa? 1 menit hanya dapat 2 baris berarti ya. Masih berarti speednya belum gasnya ditambah lagi berarti. Jadi kalau Bapak bacanya masih seperti tadi, Ajarin bacanya. masih alif lam mim. Jadi harus tambah lagi. Tadi sudah berapa? 1 halaman 5 menit. Iya. Nah, tambah minimal 3 menit dulu, berarti ditingkatkan menjadi alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu 3 menit. Dipercepat lagi. 1 halaman. 1 halaman. Enggak, Pak. bacanya diulang lagi, dipercepat. Dipercepat lagi. Coba. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 2 menit setengah. 2 menit. 1 halaman.
Kalau bikin 1 bacanya- menit, bikin 1 menit. Bikin satu. Bisa. Ajarin. Ajarin. Bikin satu menit. Jadi kalau 1 menit, 1 menit halaman. 1 halaman itu ngebut. Alif lam mim dzalik. Kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun. Harus terus seperti itu, enggak ada. Terus itu 1 menit. 1,5 lah, sedang. 1,5. Bapak kalau 1,5 berarti satu halaman kan 3 menit. 1 halaman. Berarti setengah jam dapat 1 juz, 1 jam dapat 2 juz. Tingkatkan lagi 2 jam 5 juz. Kalau Bapak 1 jam sudah 1 juz, alhamdulillah. Iya benar. Iya. 1 jam 1 juz. Tingkatkan naik menjadi 1 jam 2 juz dulu deh. Mulai tengah 1 sampai tengah 2 juz. Jam 1 sampai setengah 2, Setengah 1 udah mulai. setengah 1 Habis sampai sholat. jam 1 Iya. paksain untuk bisa 1 juz. Berarti Bapak bisa nyampe 6 jam. 6 juz lebih. 6 juz sudah dapat. Sudah sekarang. Sudah dapat. Nah ya. Oh 6 jam. Oh iya berarti tinggal 1 jam 1 menit 1 jam 2 juz setengah jam 1 juz Bapak nyampe 12 speednya. Ya tetap ada ngopi boleh dulu. Ada ngopinya juga. Kalau Boleh nggak istirahat. Iya boleh istirahat dulu dapat 1 juz ngopi dulu 2, 3, 4, 5 menit nanti cepat lagi nanti ya. Kenapa Allah menyampaikan harus bangun malam kemudian sholat baca Quran di ayat yang ke-6 itu fadilahnya Bapak, ayat yang ke-6 surat Al-Muzammil tadi, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental kita jadi mental baja dengan bangun malam itu. Nggak mudah goyah, nggak mudah ngeluh, nggak mudah capek, patah semangat. Semangat terus, semangat terus, semangat terus. Itu fadilahnya. Yang kedua, itu kan koma. Iya. Dan ucapannya menjadi lebih mantap. Dengan lisan kita dihiasi dengan baca Quran, maka ini kan arusnya arus pendek ke Allah. Sehingga istilah Pak Haji, ababnya, baunya ini bau harum. Tercium harum sehingga gampang terkabul. Apa yang kita ucap, kabul. Apa yang kita ucap, terwujud. Apa yang kita mohon, kabulkan oleh Allah. Itu dengan fadilah baca Al-Quran. Sudah oleh-olehnya 3 tadi dari Pak Haji. 1, terima takdir Allah. Apapun yang terjadi saat sekarang yang kita terima ini, semuanya pasti terbaik menurut Allah. Dan semua harus kita terima, baik itu takdir yang baik maupun yang positif. Takdir yang baik maupun yang positif. Takdir yang positif maupun yang baik. Jadi selalu baik dan baik, baik dan positif. Nggak boleh ada kata negatif, Pak. Harus ngomongnya positif, harus ngomongnya baik, tidak boleh ngomong jelek. Makanya nanti kalau Bapak punya anak, Tentu. mau nikahin, tidak boleh ada kata-kata doa pernikahannya begini.
pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Nggak boleh. Harus dilakukan, dicoret dukanya. Tapi pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Jangan sampai anak kita seperti kita. Kita baru nikah setahun 2 tahun udah ribut sama bini. Karena doanya itu suka dan duka. Harusnya suka dan bahagia. Jadi anak kita tidak berantem sama pasangan kita. Biarlah kita yang ribut sama istri kita. Tapi janganlah berlaku buat anak kita. Makanya kalau besok mau nikahin anak, bilang sama Pak Penghulu. Pak Penghulu, boleh gak lihat doa pernikahannya putri saya atau putra saya? Pas kita lihat, baca, ada kata suka dan duka. Dukanya dicoret. Coret ya Pak Penghulu. Gantinya jadi bahagia. Suka dan bahagia. Kita enggak. Cukup kita. Karena dulu waktu kita nikah, doanya begitu. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Amin. Semua seruangan. Amin. Yang terakhir yang terus. Yang terakhir yang terkabul. Duka. Masa baru nikah 4 tahun kita udah cekcok sama istri, baru nikah 5 tahun udah cekcok sama suami. Nggak boleh lah. Suka dan bahagia. Itu dicamkan banget tuh pada saat kita mau nikahin anak. Kita harus beraniin diri. Ngadep Pak Penghulu. Pak Penghulu, boleh gak minta doanya? Lihat bacaan doanya. Oh boleh. Ini kertasnya. Nah kita lihat, ralat ya Pak Penghulu. Saya baru nih seumur-umur jadi penghulu diralat. Ya karena saya nonton YouTube-nya RDAY. Pengalaman si pemilik RDAY Haji Dwi Susanto ribut mulu sama bininya. Awalnya datang kita sayang-sayangan. Waktu datang kita sayang-sayangan, cipika-cipiku sayang-sayangan. Bisa loh Pak. Ujung-ujungnya kita diomelin sama istri. Kenapa? Karena kita main HP. Jadi istri kita kesel. Istri kita ngomong, kita main HP. Akhirnya istri kita marah. Papa, keluar. Iya mah, iya mah, iya mah. Tapi akhirnya akur lagi. Sayang lagi. Romantis lagi. Langgeng lagi. Itu. Kenapa? Ya karena godaan HP ini. Makanya dilaknat sama Allah. HP-nya hang kemarin. Aduh. HP-nya hang. Kebanyakan memori. Karena banyak yang pada masuk nggak dijawab-jawab WhatsApp-nya. Jadi Bapak maunya saya. Ucapan adalah doa. Saya mau Bapak harus cair 10 miliar. Gimana caranya tadi yang diajarin. Nah dari yang diajarin tadi ada gak yang sulit? Kalau boleh tahu. Tapi harus dipaksa Pak. Iya. Pak Haji Marco, kalau nggak kita paksa 7 bulan, nggak mungkin kontrakannya sekarang jadi berapa? 21 pintu. Saya kan menengok YouTube Pak Adi lah, saya paksa bangun jam 00. Iya wajib Pak. Karena gini, kenapa saya maksa bangun jam 00? Karena dasarnya di Al-Quran. Surat apa? Al-Muzammil. Mana mic-nya? Surat apa? Surat Al-Muzammil. Artinya apa di ayat itu? Biar Bapak mudeng. Iya, jadi dipaksa juga oleh Allah itu Pak Haji Ya, bangunnya. coba bahasanya, bahasa Al-Quran. Laila illa qalila. Bangun lo, itu bahasa bebas, arti bebasnya. Bangun lo, jangan ngorok terus. Bangun. Untuk apa? Sholat. Walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuhnya malam. Berarti jam 12. Separuhnya malam itu 1/2 malam. 1/2 malam. 1/2. Setengah malam. Tengah-tengahnya malam jam 12. Lalu untuk suruh apa lagi?
suruh warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan lancar, dengan cepat. Kok belum lancar, belum cepat? Paksain tadi. Makanya orang bilang, Ji kenapa sih lo maksain? Karena di Al-Quran suratnya maksa, bos. Hai orang yang berselimut. Jadi kan itu maksa. Yang berselimut berarti kan yang pada tidur malam. Bangun lo, bangun. Sholat. Bangun lo, bangun. Baca Quran. Nanti lo kena ajabku dikubur. Sementara ajab dikubur, nunggu sampai kiamat. Nabi Muhammad sampai hari ini belum dibangkitin Pak dari kubur. Karena belum kiamat. Jadi kiamat masih lama. Nah kalau kita nggak baca Quran, siksa kubur. Coba, siksa kuburnya berapa tahun? Bapak saya meninggal dari tahun 73, saya umur 3 tahun. Kan saya dari tahun 70. Sampai sekarang belum bangkit dari kubur. Nenek saya belum. Nah, kalau kita udah diingetin sama Al-Quran, udah diingetin sama RDAY, tapi nggak maksain, orang yang nggak beruntung kita dong, bos. Nah, jadilah orang yang beruntung. Bonusnya umurnya di atas 100 tahun, bonusnya nggak kena penyakit pikun, bonusnya penghasilan sebulan 10 miliar, bonus yang di akhirat tidak siksa kubur. Kenapa saya tidak siksa kubur? Karena Bapak di dunia udah disiksa sama Haji Dwi Susanto. Suruh baca Quran. Jadi Bapak nanti nuntut di akhirat. Allah, gue gak akan disiksa kubur kan? Emang kenapa kata Allah? Kan gue di dunia udah disiksa sama Haji Dwi Susanto. Gue dipaksa suruh baca Quran tengah malam. Biar aja dia yang disiksa ya Allah. Kata Allah, oke. Ya udah gue aja yang disiksa. Ya udah. Tapi enggak lah. Bapak baca Quran, saya dapat tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya kita dapat. Bareng-bareng. Soalnya gini nih Pak, maaf ya. Pada saat Bapak meninggal, kita nggak bisa ngandelin anak sama istri. Mama, tengokin aku di kubur, Mama. Apa jawabnya istri? Papa, emang dulu nggak denger Haji Dwi Susanto? Suruh baca Quran nggak mau. Mama kan lagi jagain rumah makan siang malam, siang hari. Emangnya kerjaannya Mama di kuburan? Mama nih jagain yang masak nih rumah makan siang hari. Siapa yang ngelola kalau nggak Mama? Kata istri, kata kita suami, iya deh mah, biarin gue disiksa deh. Janganlah bos, paksain baca Quran. Setuju gak nih omongan saya? Setuju banget. Kenapa pakai mic? Kenapa kok setuju banget kalau gue boleh tahu bos? Padahal gue maksain kok. Karena sudah saya jalani Pak Haji. Iya. Begitu lihat YouTube video Pak Haji, ya. Langsung saya kerjakan mandi. Iya. Gitu. Baru belakangan ada pakai daun pandan, saya ambil malam-malam ke atas pakai daun pandan. Iya. Pak Haji bilang disimpul ngikatnya, saya simpul. Yang pertama lurus gitu aja. Jangan. 9 masuk kan. Biar rezekinya muter di kita aja, nggak pindah ke tempat lain. Iya. Sikat simpul. Tapi tadi malam nggak ada pandan di rumah. Oh iya nggak apa-apa. Maklum. Pak, depan rumah banyak ya? Oh iya. Boleh. Jadi gini Pak, kenapa saya mesti maksain mandi? Nggak taunya udah dipraktekin nan jauh di sana, nan lama dulu sama orang Yahudi. Jadi orang Yahudi cerita B.J. Habibie. Jadi cerita yang disampaikan Pak Habibie, beliau pas jadi mahasiswa di Jerman itu nggak berhasil jadi ranking 1. Ranking 3. Ranking 1 laki-laki Yahudi, nomor 2 perempuan. 2 perempuan Yahudi juga. Apa ya? Saking penasarannya nyari Pak Habibie. Pengen tahu. Bisa ya? Saya kok padahal apa yang saya kerjakan ini menurut saya katanya itu lebih bagus dari kerjaannya dia. Sempurna.
cari tahu dia apa yang dilakukan. Ternyata yang dilakukan adalah dia bangunnya jam 00, mandi, baca Quran, menangis melihat itu Pak Habibie. Kenapa? Dia nggak Muslim tapi baca Quran karena dia yakin dengan baca Quran itu bisa menjadi penolong dia. Dia bisa jadi cerdas dengan baca Al-Quran. Ini kan harusnya saya yang ngerjain. Akhirnya dibalik. Kalau Pak Habibie sebelumnya kan bangunnya jam 2/3, setengah 4. Menjelang subuh bangun, wudu, sholat tanpa mandi, nggak baca Quran, belajar. Akhirnya dirubah ngikuti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bangun jam, pakai ayat Al-Muzammil tadi. Bangun jam 00, mandi, sholat, baca Quran. Kelebihannya apa? Sholat. Orang Yahudi nggak sholat, dia sholat Pak Habibie. Akhirnya dengan praktek itu, dengan bangun, mandi, segar, encer, gebyur. Kalau kita dulu mandi sama ibu kita sambil di apa Pak? Digebyok, disiram sambil pinter, cerdas, sambil dimandiin, sambil gitu. Sambil mandi, digebyur, balik jadi ranking 1 Pak Habibie. Itu. Maksud saya gini Pak, kalau Bapak mandi, minimal ada aja kesempatan rezeki datang, ada aja jitu. Bos, ini ada pengadaan mobil pickup. Bos, ini lagi ada project di Rantau Prapat. Masalah kita mau kerjain apa yang ngerjain orang lain di subkonin, bebas. Yang penting tuh ada aja itu rezeki datang terus. Karena kita otaknya encer. Baru ngasih ide jadi duit, ngasih ide jadi duit. Karena encer. Dan itu nggak taunya dipraktekin sama orang Yahudi. Akhirnya dipraktekin sama Pak Habibie. Habibie jadinya ranking 1. Tadinya ranking 3. Di mana-mana orang tahajud itu jam 4. Tak Yahudi bangunnya jam 00. Makanya Pak Habibie bangunnya jam 00. Pemain sepak bola, siapa namanya yang terkenal? Cristiano Ronaldo. Bangunnya jam 00. Makanya kaya raya tajir melintir. Lawyer terkenal. Bangunnya jam berapa? Jam 00. Hotman Paris Hutapea. Jam 00 udah berenang, udah mandi jam 00. Jam 4 dia udah aktivitas. Kita baru jam 5 bangun. Wajar kalau mobilnya nyicil, rumahnya nyicil, bahkan istrinya nyicil. Bapak tahu gak istri nyicil? Istri cerewet, tuh nyicil, istri nyicil. Istri bawel, istri yang banyak tuntutan, itu namanya istri cicilan, istri nyicil. Kalau bisa istrinya apa? Membahagiakan suami, mendampingi suami, sayang sama suami, ngayomi suami. Bisa? Ya itu tadi yang dipraktekin. Ada lagi ya pertanyaan? Bos. Kalau nggak ada, ajarin cara manggil duit 10 miliar. Tunai. Kalau di sini boleh. Katanya begini. Nggak masuk ya. Kasih centong. Wow. Bagus banget ini pasang centongnya Bapak. Cakep. Jadi intinya ini uang bibit jangan dipakai untuk belanja, disimpan. Oh, disimpan. Untuk umpan. Untuk umpan disimpan. Nah, ini ada fotonya yang ganteng, Ya. senyum, senyum ke kita. Ya, ceweknya juga bahagia menari.
menari-nari, ya kan? Iya. Jadi dia senang. Nah, ini kita panggil dengan ada catatan nanti kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyentongnya ke dalam, jadi biar masuk kantong. Ya ke sini. Kalau ke sana nanti pergi ya. Oh gitu ya. Ada caranya. Filosofinya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Nah, kita ajak komunikasi dia. Ganteng, 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 cantik, cantik, cantik. Datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening. Undang, ajak, datang kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Intinya seperti itu, dia diajak komunikasi. Bahasanya Bapak rubah boleh. Pembukaannya seperti itu, ajak dia komunikasi supaya dia datang bersama, ngundang kawan-kawannya. Intinya seperti itu. Waktunya bebas, habis sholat fardu, sholat sunnah boleh, waktu longgar di rumah boleh, jangan di masjid. Kalau sholat di masjid nggak usah dibawa, ya. Kalau dibawa rame. Oke. Nanti warungnya biar tambah rame nih. Ntar warungnya biar tambah rame. Orderannya biar tambah banyak bapaknya. Nah, Orderan pickup. pickupnya. Cair ya 10M ya. Sip, cair 10M. Bos, pickupnya nambah ya. Cair ya 10M ya. Kalau Jumat udah ngirim ke masjid ya. Iya. Kabul ya Pak. Ya, amin. Yuk panggilin dari Garut. Ini udah masuk Pak. Biar tak kirim ke istri. Oh iya. Lihat itu Pak. Kabul ya Pak. Amin. Sana sih enggak. Gampangnya Google Map ketik mau makan siang hari dapat itu. Tapi sampai sana ingat cari saya panggil. Jangan diem-diem aja. Pusing kalau beri. Mana dari Garut?
Itu dulu Pak Haji, waktu Pak Haji belajar sama mereka masih muda-muda dong. Masih muda-muda. Ya, sekarang kita 55, kalau dia dulu umur 20 aja jadi. Dulu, iya. 5. Kita kan dulu waktu sekolah kan umurnya 17 tahun ya. 16 tahun ya. Kayak Bu Nur Fajria dulu masih gadis. Pakai motor Honda apa ya, Suzuki kuning. Kuning. Dulu cantik. Ya, ayo. Ayo. Tinggal di mana? Oh iya, yuk. Sehari-hari apa Ibu? Oh, saya betul kan suka jualan sendal, tapi sekarang udah berhenti, udah hampir 7 tahun. Dagang sendal di Ya keliling pasar-pasar. di pasar-pasar. Ya pasar-pasar ya. Masuk ke pasar-pasar gitu. Nah, pegang mic. Ya. Belanjanya di mana? Belanjanya di Bogor. Sini dong. Iya, di Pasar Anyar. Pasar Anyar. Ya. Kenapa nggak beli di pabrik ya di Ciomas? Jawa itu kan barangnya barang imporan. Hah? Barang impor. Sandal impor. Sandal impor. Sandal imporan. Oh, sandal impor. Ya, ya sandal impor ya. Oh. Ya. Beda. Oh, beda. Ya. Kualitasnya juga beda. Kan banyak pabrik di Ciomas. Ya Bang. banyak gitu. Kalau Ciomas itu Bogoran gitu ya. Sandal biasa kan kalau dari Bogor dari impor Cina kan barangnya plastikan gitu. Oh. Plastikan. Jadi Bapak belinya di Pasar Anyar. Sanyar ya, Sanyar. Bawa ke Garut. Ke Garut, di Garut dikeliling kan ke Bandung, ke Tasik, Ciamis. Bapak jualnya. Ya jual keliling. Keliling naik apa, Pak? Pakai mobil. Sendiri. Pakai ada supir, ada. Sewa. Ada pakai bawa mobil walk. Jadi masukin ke pasar-pasar gitu, masuk ke pasar-pasar. Nah, itu masukin ke pasar Tempo atau cash? Tempo. Oh, Tempo. ya. Nah, Bapak beli di Pasar Anyar? Ada Tempo juga. Oh, ada Tempo juga. Udah berapa lama tuh Pak dagang sandal? Hampir sampai berhenti itu 25 tahun. 25 tahun? Sampai berhenti ya, 25 tahun. Ya. Sekarang udah nggak jualan lagi? Jualan, nggak ada modal, utang ke bos, nggak tertutup. Oke. Ya. Nah, Ibu apa kegiatan sehari-harinya kalau boleh tahu? Saya ibu rumah tangga aja. Di rumah? Iya, Ya. Oh. Anak berapa? 3. 3. Anak 3. Paling besar? Udah Udah menikah. keluarga, Udah Nomor keluarga. 2? Udah keluarga juga. Keluarga. Nomor 3? Masih kuliah. Kuliah. Ya. Nah, Bapak usia berapa sekarang? Sekarang 56. 56. Ya, Wow, muda Ya, bener. 56. Lahir tahun 69. 69. Ibu 51. 51. Dulu Bapak kenal Ibu di mana kalau boleh tahu? Ketemu di jalan aja, di Tasik. jalan? Di Tasik. Lagi Di Makam. lagi Kalau di silaturahmi. jalan cantik begini, Ya. boleh gak saya pesen 5? Ada gak di jalan masih ada? Istri Ketemu, saya cantik, ya, ya. ketemunya aja tempatnya eksklusif. Ya. Ya, ketemunya Di waktu tempat ini. pengajian. Ketemunya waktu silaturahmi ke saudara gitu. Pas ketemu gitu. Lagi itu jarah. Lagi Ya, ziarah. ke orang tua ya. Ke orang tua. Ke nenek ya. Nah, ini yang tahu RDI Bapak dulu atau Ibu dulu? Saya dulu Bapak dulu. Gimana ceritanya bisa ketemu RDI? dari YouTube. Saya kesini udah 3 kali, Pak Haji. Udah Kalau 3 kali. Empat udah berapa kali? Baru sekali ini. Sekarang ini. Baru sekali. Iya. Waktu bulan Agustus, September sama Desember saya kesini. Ngobrolnya sama saya di mana? Waktu pertama saya kesini kan langsung sama Pak Haji bisa langsung bisa langsung pencerahan Oh, di atas. di atas. Oh. Pertama saya Pak Haji saya pengen modal usaha Ya. sama pengen bayar utang gitu. Ya. Ya, saya kan selama jadi sampai berhenti itu saya punya utang ke bos saya sekitar 250 jutaan. 150. 250. Jadi saya berhenti nggak bisa. Jadi total diberhentikan sama bos saya gitu, nggak ada ini lagi. Begitu saya nggak nutup, saya diberhentikan, nggak kasih modal lagi gitu. Sedangkan uang saya kan di luar masih banyak, nggak bisa narik. Total langsung ini. Jadi dari bos saya kan gini, jadi sering banyak ngirim barang bukan pesanan saya. Biar sama saya, bos ini saya nggak pesan, ya nanti juga laku, saya numpuk. Sampai waktu mau berakhir saya berhenti.
Pas terakhir bos, ini udah banyak bos kirim barang sama saya. Bos barang bos ke orang lain udah dia di OB-kan sama saya masih beres, masih harga beres. Makanya saya ruginya besar. Dia bilangnya gini, Pak Haji sekali-kali tuh kamu cina rugi aja, saya juga sering rugi gitu bilangnya. Jadi begitu saya nggak bisa nutup bon sama dia, langsung saya nggak bisa dikasih barang. Saya nggak bisa gerak lagi. Kalau boleh tahu nih Pak, ya. Kalau boleh tahu nih, Ya. Bapak maksain hari ini Ya. privat, Ya. maksain hari ini datang ke RDI, apa hajatnya jauh-jauh dari Garut? Ya satu pengen punya modal, kedua ya utang mau pengen di lunas itu orang ya. Boleh. Ya. Nanti saya ajarin ya. 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 Bapak lihat dulu kertas yang Ya. Bapak pegang. Ya. Dari 18 sifat, Bapak ada berapa sifat tuh yang dominan? Ya. Dari 18 yang dominan di hati Bapak ada berapa kalau boleh tahu? Paling saya mikir. Satu. Ya. Ini Dua. saya udah dikerjakan dari mulai Desember. Tiap malam saya mengerjakan ini. Boleh. Ya, udah. Tapi yang saya tanya Ya, sekarang, ya. dari 18 sifat yang ada di kertas, Ya, ya. ada berapa sifat yang masih ada di hati Bapak tuh? Sifat jelek yang ada di hati Bapak ada berapa tuh? Satu apa? Paling saya suka murung, Satu, murung. Dua, mikir. dua. Tiga, Cuma itu yang saya. tiga doang. Ya. Gak mungkin Bapak murung mukanya nggak sedih. Orang murung mukanya sedih gak? Sedih. Sedih. Empat. Ya, empat. Orang sedih, Sedih. mukanya sedih. Hatinya gundah gak? Gundah. Ya, Gundah. Anggaplah 5 ya. Mau ya, ya. Nah, Ibu ada berapa sifat Bu dari 18 kalau boleh tahu? Sedih. Satu. Gelisah. Dua, Gundah juga. ya. 4. Apa? Jengkel ada. Oke, 5 terakhir. Ada cerewet. Bu, yang dicerewetin apa Bu? Orang udah suami stok lama begini dicerewetin Bu. Ini kan stok lama. Ya. Cerewet sayang aja. Oh, cerewet sayang. Bos, emang ada cerewet sayang? Cerewet sayang. Cerewet sayang ya. Istri saya sih nggak ada cerewet sayang. Istri saya mah sayang banget. Ini mah cerewet sayang. Istri saya mah sayang banget Bu. Ini saya dikasih ini sama Pak Haji waktu bulan Desember. Ya. Di sini. Saya laksanakan tiap malam, alhamdulillah saya dilaksanakan tiap malam ini. Iya. Udah bisa dikerjakan, udah biasa rutin tiap hari gitu. Iya. Bahkan ada tambahan 20 rakaat dari dua sifat saya ini Ya. yang saya kerjakan itu. Ya tambahan dari ini. Tapi kan tadi Bapak bilangnya masih ada 5 tuh dari 18. Iya. Kemarin saya cuma mikirnya satu mikir modal, dua mikir utang gitu. Satu doang ya. Iya, tak kemarin mah. Jadi diralat nggak ada jadi nggak jadi 5, satu doang ya. Ya, kemarin ada dua, sama tambahannya kan dua apa? Jadi yang satu 10 kan 10 rakaat ya. Yang satu 10 rakaat jadi 20 saya tambahnya. Dari sholat sunat ini semua saya tambahan 20 rakaat 10 buat mikir ya, Sama. 10 buat Sama apa? ya katanya saya murung punya Murung punya apa pengen bayar utang gitu sama iya. modal. Jadi 2 ya. Iya kemarin ya. Udah nggak jadi 5 ya. Iya saya biasa saya dua ya dua. Kalau Ibu 5 ya. Ya. Bos, jangankan 2, jangankan Ibu 5, jangankan Bapak 2. Ya. 1 juga nggak boleh. Oh gitu. Nggak boleh. Terangin Bos. Ya. Sat terangin. Biar Bapak mudeng nih. Biar cair 10 miliar. Ya. Sip. Amin. Terangin. Iya, Bapak. Jadi ini formula 18. Iya permodalan. Jadi Bapak sebetulnya Pak Haji katakan satu saja Ya. itu pasti menyebar kemana-mana. Ya. Betul? Ya. Iya betul. Jadi sudah dipancing Pak Haji tadi. Kalau Bapak mikir itu pasti komen. Pasti enggak? Rembet. Mikir sesuatu pasti dikomentari. Kalau yang dipikir itu berat pasti sedih.
dan sebagainya dan sebagainya. Makanya Pak Haji sampaikan jangankan 18, 5 nggak boleh. Iya. Jangankan 5, 1 pun tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah penyakit hati. Walaupun dia 1, kalau mengidap di hati dia akan menyebar sebagai virus, menyebar ke seluruh tubuh. Karena pesan Nabi, ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau dia bagus, bagus seluruhnya. Tapi kalau dia busuk, rusak semuanya. Maka 1 saja jadi rusak semuanya. Jadi nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi ini menjadi ilmu dasar yang disampaikan Pak Haji. Rezeki mengejar kita itu di sini. Itu hadisnya. Kalau di ayatnya Bapak hafal surat As-Sams pasti. Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Dilompati saja ketemu yang bunyinya wa nafsiu wa ma sawaha, artinya demi jiwa dan penyempurnaannya. Luar biasa Allah bersumpahnya demi jiwa. Kenapa? Karena diciptakan sesempurna mungkin. Enggak ada demi hidung yang sangat mancung. Enggak ngaruh. Karena yang akan dibawa menghadap Allah adalah ya ayyuhan nafsul Goreng sendiri. mutmainnah, jiwa yang tenang, bukan jiwa yang gundah, bukan jiwa yang gelisah, bukan jiwa yang murung, tapi jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, sempurna. Maka maunya Allah ya sempurna yang mutmainnah. Karena apa? Di ayat berikutnya Allah di surat As-Sams tadi, qad aflaha man zakkaha. Qad sungguh pasti niscaya aflaha, kamu akan beruntung, kamu akan sejahtera, kamu akan bahagia, kamu akan kaya raya. Karena apa? Zakkaha. Apa zakkaha? Mensucikan, membersihkan. Membersihkan, mensucikan apa? Jiwa, membersihkan hati. Jadi kalau hati bebas berarti kalau kalian mau beruntung, daganganmu laris, pesanan sepatunya banyak, bukan sekedar eceran tapi partai besar. Salah satunya adalah kamu harus bersihkan hatimu, kamu sucikan hatimu, kamu jaga kemurnian jiwamu. Karena kalau sebaliknya Allah murka. Apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Sungguh pasti kamu akan rugi, kamu akan menderita, kamu akan sengsara. Karena apa Allah? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori hati. Dengan apa mengotori hati? Dengan debu? Enggak. Dengan makanan? Enggak. Dengan sifat negatif, sifat jelek. Itulah kotornya mengotori hati. Kalau diartikan secara bebas, kalau kita mengotori hati, dampaknya apa? Kita akan merugi. Rugi secara ibadahnya, bisa jadi merugi secara bisnisnya. Ini ilmu dasar RDAY yang Pak Haji sampaikan, rezeki mengejar kita.
Kenapa kok dengan ini kata Pak Haji bisa mengejar kita rezeki? Kalau hati kita bersih, artinya kita tanam di dalam hati kita itu adalah taman bunga yang indah di dalam hati. Isinya cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, syukur, senang, gembira, tersenyum, bahagia, enjoy, dinikmati hidup ini, hatinya lapang. Kalau seperti itu, maka itu ibaratnya kita menanam bunga di sekitar rumah kita dengan bunga-bunga yang indah, tumbuh semerbak mewangi. Satu, kita yang menanam pun setelah itu duduk bisa menikmati keindahan taman bunga. Yang kedua, orang lain yang melihat itu pun ikut menikmati. Orang lain senang nggak melihat taman bunga? Pasti senang. Kupu-kupu yang kita ibaratkan rezeki, kita yang harus ngejar kalau mau menikmati keindahan kupu-kupu, dia kita kejar apa datang? Kupu-kupunya. Datang, nemplok. Ya. Oh bukan, ini kira kupu-kupu. Nah, dia hinggap di bunga-bunganya sini. Besok bawain yang ada kupu-kupunya. Oh iya. Jadi dia hinggap di bunga-bunga. Datang, kita tinggal duduk menikmati, nggak harus kita kejar-kejar capek. Iya. Tapi tanam bunga di taman bunga. Nah, ini tanam keindahan di dalam hati. Maka rezeki datang, orang enjoy, senang, gembira melihat taman hati kita. Maka Allah akan datangkan pesanan sendal sekian, pesanan sepatu. Jadi tidak harus cari orderan. Kayak orang Cirebon, Kayak orang Cirebon Majalengka, yang jualan apa namanya sepatu, sepatu setoko-tokonya, bukan setoko-tokonya, seisi toko diborong semua oleh Pak KDM. gubernur, oleh Pak KDM. Jadi yang dia bilang stok-stok lama terkuras semua. Sehingga dagangannya menjadi dagangan, barangnya barang baru semua. Besok borong lagi. Itu sudah, kalau dia mikir kapan keluarnya stok-stok lama. Tanam. Ada aja rezekinya. Kalau itu kupu-kupunya datang, maka rezekinya datang. Rezeki datang, rezeki datang. Hajat kita terkabul. Apa kuncinya? Sifat itu tidak boleh ada satu pun. Caranya, syariatnya, ini tadi kan ma'rifatnya kan kita harus bersih. Tapi syariatnya, caranya Bapak gosok sifat itu, amplas, dikoret kata Pak Haji. Pakai apa? Pakai syukur, pakai alhamdulillah, ucapan syukur mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur. Tiada kata lain kecuali alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti punya pesanan sepatu, pesan sandal 1 kontainer. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti untung 10 juta per hari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti untung 10 miliar per bulan. Ucap hajat, terus ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti sedihnya hilang, pasti murungnya hilang. Kalau memang nggak bisa, pakai ilmunya hadis Nabi. Orang kalau mau terkabul hatinya mesti Harus lembut. Ajarin. Jadi kalau itu syariat yang kita Nggak jalankan ampuh. ini
mempan-mempan, mempan-mempan. berarti hati kita keras, harus dilembutkan. Cara melembutkan hati, kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mau hatimu menjadi lembut dan semua hajatmu dikabulkan oleh Allah? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya pasti hatimu menjadi lembut dan Allah kabulkan semua hajatmu. Jadi Bapak nanti Ya. kalau pakai itu susah, Bapak mesti sering-sering ke sini usap rambutnya anak yatim. Gitu. Di situ usap rambutnya anak yatim. Ya. Nanti Bapak sedekahnya senilai makanan favorit yang Bapak sukain. Misalkan Bapak sukanya apa? Kupat tahu. Misalkan Bapak suka apa? Sayur lodeh pakai ikan kembung. Berapa sih nilainya? Oh, 25.000. Minumnya 5.000. Es teh manis berarti 30.000. 30.000 kali 500 anak yatim kayak 12 dicicil. Sedekahnya dicicil. Bisa. Nanti hati Bapak lembut, hati Ibu lembut. Hajat terkabul. Tapi tempuh dulu pakai jalan ini dulu. Iya. Ini kan sholat sunat ya Pak Haji ya. Sholat sunat ya nih, sholat sunat. Satu ini kan 2 rakaat ya. Ya. 2 rakaat ya. Pak, kalau Bapak udah sholat sunat, Ya. sholat sunat 2 rakaat, 1 salam. 1 salam. Tapi Bapak masih jengkel, ya nggak bisa. Oh, iya. Lawan dulu jengkelnya. Lawan. Sekarang pertanyaan saya nih ke Ibu sama ke Bapak. Gede jengkel apa gede hajat? Ada hajat. Nah, jangan jengkel, dinolin, dilawan. Ya. Jadi kalau ada yang jengkelin Bapak, alhamdulillah terkabul, alhamdulillah terkabul. Ada tagihan, alhamdulillah terkabul, alhamdulillah terkabul. Jangan ditagi marah. Iya. Orang yang ditagi marah umurnya pendek. Orang yang ditagi mengelak penyakitnya asam urat. Janganlah. Iya. Kita kan ditagi malah kita yang marah. Nggak boleh. Pasti terkabul, pasti terkabul, pasti bisa kebayar, pasti bisa. Iya. Ditagi. Ya. Sholat ini kerjakan terus ya. Kerjakan terus sholat ini Pak. Ya. Saya udah tiap hari udah rutin ini. Alhamdulillah. Rutin udah ya. Udah bisa ya. Tiap hari. Bapak ngucap alhamdulillah sehari 999 kali, sehari 27 kali bisa gak? Oh, insya Allah. Nah, paksain. Paksain. Dari bangun tidur sampai mau tidur ucapnya syukur. Alhamdulillah. Kenapa mesti ucap syukur? Untuk membasmi itu terangin. Terangin. Ya. Kenapa harus syukur? Karena syukur itu ditekankan, dipaksa oleh Allah di surat apa? Ar-Rahman. Diulang-ulang sampai 31 kali. Pentingnya kita untuk mensyukuri nikmat. Supaya apa? Supaya kita tidak ngeluh, tidak murung, tidak sedih, tidak mikir. Dengan apa? Dengan syukur. Kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kok nggak syukur atas nikmat yang Allah berikan? Diulang-ulang. Berarti penting nggak kalau diulang? Penting banget ya. Hampir 50% dari jumlah ayatnya surat Ar-Rahman itu 78, dia ulang 31 kali. Sangat penting. Jadi ini harus kita ucap terus dengan syukur. Karena syukur merupakan pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tingkatkan, aku lipat gandakan nikmat yang lain. Apa mungkin
seperti yang disampaikan Pak Haji, ada pesanan, tukar faktur, kita kulakan, kemudian sampai di gudang kita sudah tinggal pindah mobil yang kulakan, uangnya sudah diberikan kita. Mungkin, yakin dengan kita hatinya bersih, karena Allah berjanji kita akan kasih untung kalau hati kita bersih. Kondisi begini bisa enggak? Yakinkan dengan surat Yasin. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, jangankan tahun depan, bulan depan bisa, jangankan bulan depan, besok bisa, jangankan besok, nanti malam keluar dari sini, kalau Allah sudah berkehendak, pasti Allah tinggal katakan kun, jadi, maka jadilah. Pernah kejadian, belum beranjak dari, duduknya di mana dulu? Di sini. belum pindah dari sini. Mau jadi kepala sekolah saya Pak Haji. Ini sedang ada. Sekarang bersihkan itu. Ada cara yang lebih cepat Pak Haji, bayar denda 18, ya dah bayar sekarang Pak Haji, nanti aja, pulang dulu boleh atau nanti, sekarang langsung saya bayar Pak Haji, langsung transfer ke Pak Haji. Transfer baru dilihat Pak Haji, lebih duluan dia yang ngucap, alhamdulillah Pak Haji, ini SK-nya keluar jadi kepala sekolah Ngampu 2. Jadi belum pindah, belum keluar, masih di sini. Itu kalau Allah sudah berkehendak, tak katakan tadi, jangankan tahun depan, bulan depan bisa, jangankan bulan depan, bulan ini bisa, jangankan bulan ini, malam ini pun kalau Allah sudah berkehendak, ada orderan luar biasa banyaknya, Allah mudah, tinggal ucap jadi, maka terjadi. Yakin? Yakin. Harus ya. Pasti. Untuk kali ini Pak Haji, saya kan untuk sendal kan saya nggak punya modal. Udah hampir 6 tahun ya nggak punya modal. Jadi saya nggak bisa jualnya sendal. Ya, untuk Sumatera ini saya jual pakaian. Tapi masuknya ke grosir, ke Purwokerto. Cuma saya nggak punya modal, jadi ngambil dulu dari konveksi, baru dikirim, setelah dibayar baru dikirimkan ke konveksi. Pak, mulai pulang dari sini, bisa gak jangan ngomong nggak punya modal, nggak punya modal, nggak punya modal, nggak punya modal. Karena kalau nggak punya modal itu negatif. Nanti nggak bakal punya modal. Punya modal, punya modal, punya modal, punya modal. Kalau Bapak bilang, aduh, kok belum ada modal ya? Aduh, dari mana ya modalnya ya? Aduh, Bapak nggak boleh ngomong. Apalagi Bapak ngomong begini, pinjemin mic-nya. Apalagi Bapak ngomong gini, kapan ya gue punya modal? 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 Kalau Bapak ngomong kapan punya modal? Kapan punya modal? Allah nggak mau jawab. Kenapa kata Allah gue nggak mau jawab? Karena itu bukan haknya gue jawab. Yang berhak jawab adalah Kus Plus. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Mungkin lusa dan di lain waktu. Nggak ada Pak kata kapan. Pasti. Amin. Pasti gitu. Jadi Bapak jangan ngomong ke istri misalkan. Bapak kalau manggil istri apa? Mama. Mah, kapan ya kita punya modal lagi ya Mah? Nggak boleh. Mah,
kapan ya ada orang kasih modal ke kita ya mah? Kapan ya gue bisa dagang lagi kayak dulu ya? Kapan ya gue bisa dagang lagi kayak dulu? Selama Bapak ngomongnya kapan, Allah murka. Langsung Allah kasih instruksi. Kus plus jawab. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti ya, pasti yakin. Begitu Pak. Jadi akhirnya ya kapan? Akhirnya kita ngambang. Iya. Usia kita udah 56. Ibu udah 51. Saya mau di usia ibu 50, bapak 50, duit ngejar kita. Ya. Makanya hindari ngomong kapan. Ya. Karena Allah nggak mau jawab. Kata Ya. Allah, nggak takjub gue. Oh iya. Tapi bapak harus ngomong, pasti ada modal. Ya, pasti. Pasti ada modal. 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 Pasti dagang lagi kayak kemarin rame lagi. Ya. Pasti dagang rame lagi. Ya. Pasti nggak ada yang ngutang. 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 Jadi kata-kata positif diulang lagi. Iya. Diulang Pasti, lagi. ya, pasti. Jadi kan Bapak enggak. Kata-kata negatif yang diucap. Salah satunya apa? Kapan ya punya modal? Kapan ya gue bisa dagang lagi? Kapan ya gue bisa rame kayak dulu lagi? Jadi isinya hidup tuh negatif aja. Nggak mau, saya nggak mau. Allah pun nggak mau. Saya ke depannya pasti yakin ya. Pasti yakin saya ke depannya. Bisa? Bisa. Nah, ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan lagi ya, Ibu apa? Yang masih ngeganjel. Cukup ya. Cukup. Mama apa? Ya intinya pasti ada modal, pasti ada modal. Nah, ngomongin gitu ya. Pasti ajarin. ada. Cair 10M. Jadi Bapak, ini dikasih uang bibit Pak Haji, 3 lembar uang terbesar di Indonesia sama centong tua, lebih tua dari usia Bapak kayaknya. Intinya uang ini kita ajak komunikasi, diajak komunikasi, hati ke hati. Dia ada gambarnya ganteng kayak Bapak, cantik kayak Ibu, bergembira, senyum. Jadi tidak boleh sedih, murung, tidak boleh. Harus filosofi uang gembira, senang, maka rezeki datang. Nah, kita panggil, nariknya ke dalam sini biar masuk ke kantong. Kalau ke sana pergi. Panggil, nanti kita kasih catatannya. Nanti bahasanya bisa disesuaikan yang enak. Pesan makan, Put. Gitu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil, diajak komunikasi, ganteng, cantik, ganteng datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya.
datang, ajak, undang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, bisa 9 kali ucapan, lebih juga boleh, lihat waktunya. Kemudian prakteknya boleh habis sholat, boleh kapan saja boleh. Ya. Nanti kalau ke masjid jangan disimpan di. Oh iya, Pak, di rumah ini. Ya. Tapi ada catatannya buat ini. Ada. Oh, kepanjangan jadi nggak tercek ini. Ya, terima kasih Pak Haji. Ini sambil dia dagangannya laris cara iya. manggil pelanggan. Iya. Yang paling atas manggilnya bisa nggak dibaca tuh, coba paling atas, tapi jangan keluar suara. Paling atas. Dalam hati. Ya. Bisa? Bisa. Cair ya 10 M ya. Amin. Cair ya. Ya, amin. Pasti. Pasti ya. Sip, terkabul. Cair 10 M. Terkabul. Kalau Pak Haji sebentar aja, kalau ini nggak di pesan untuk ini ya.